Oke. Nah, sekarang kita coba bahas materi ini ya. Nah, untuk materi yang nomor 11 ini, kamu juga yang pertama harus tahu adalah pelayangan bunyi. Jadi pelayangan itu adalah peristiwa terjadinya penguatan, ya. Terjadinya penguatan dan pelemahan bunyi secara bergantian akibat perpaduan dua gelombang bunyi yang berbeda sedikit. Nah, jadi misalnya ada frekuensi bunyi pertama, itu F1, kemudian ada frekuensi bunyi kedua, F2. Nah, kan ternyata tuh pasti mikir, ternyata misalnya ini lebih tinggi nih, sedangnya rendah. Nah, pasti frekuensi pendengar itu akan merasa kayak, yang mana nih sebenarnya frekuensinya? Nah, itulah namanya pelayanan. Ya, itu sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain itu juga ada namanya efek Doppler. Nah, apa itu efek Doppler? Efek Doppler adalah efek perubahan frekuensi bunyi. Karena apa? Karena adanya relatif antar sumber bunyi sama pendengarnya. Nah, kalau misalnya kayak ini tuh sering terjadi ya, kita ketika misalnya di jalan tol gitu kan, atau ketika di jalan raya, terus pokoknya di jalan misalnya tiba-tiba ada bunyi ambulan di ujung sana. Nah, kita kita menuju ke ambulan, maka itu kan makin lama suara ambulan itu kan makin makin besar terdengar kayak gitu. Nah, kenapa bisa terjadi? Itu adalah prinsip dari efek Doppler. Nah, itulah namanya efek Doppler tadi. Ya, itu prinsipnya. Nah, kemudian kita harus ninjaunya uh, karena dia dari ini dari bentar, ditinjau dari kecepatan dari pendengar, kemudian ditinjau juga dari kecepatan sumber, sama satu lagi kecepatan udara. Nah, ini V, ini beda. Nah, jadi kecepatan, kalau kita kecepatan angin diabaikan, maka kita bilang gini, oh ternyata dia ini frekuensi yang terdengar oleh pendengar itu sama dengan V plus minus V plus minus VP, kemudian per V plus minus VS dikali dengan frekuensi sumber. Nah, apa itu plus minusnya? Nah, kelihatan kuncinya adalah kalau misalnya kalau pendengar mendekati sumber bunyi, ya, kalau pendengar mendekati sumber bunyi itu negatif. Ya, intinya gitu. Nah, ini kan kelihatan di sini ketentuannya ya. Nah, ini ketentuannya. Kalau ini sumber ya, menjauh. Kalau sumber itu bakalan positif kalau dia menjauh, mendekat gitu. Tapi kalau misalnya dia menjauh negatif. Nah, kalau pendengar itu bakalan positif kalau dia menjauh, tapi negatif kalau dia mendekat. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, kalau dia kecepatan anginnya diperhitungkan, maka kita akan menambahkan kecepatan angin. Berarti V tambah V angin ditambah plus minus V pendengar plus V tambah V angin plus minus V sumber dikali dengan frekuensi sumber. Nah, sekarang kita lihat mobil A mendekati pengamat yang diam. Nah, dengan kecepatan 30 meter per sekon. Apa yang kamu tahu dari soal? Ini kita coba kita balik ke sini. Halo Jo? Halo? Kecepatan Jonathan? VP. Kecepatan VP. Oh ya. Mobil A mendekati pengamat V diam. Berarti V pendengarnya berapa? No. Kemudian mobil A ini kita anggap sumber VS-nya 30. PS-nya 30. Terus mempunyai FS-nya bumbukan 504. VS-nya. Oke, 504 ya itu ya. Nah, saat Iya. itu juga mobil B mendekati P. Nah, mobil B mendekati P, berarti sumber mendekati pendengar. Boleh nggak? Positif atau negatif?
Kalau sumber mendekati pendengar negatif. Negatif. Oke. Kemudian em, pada kecepatan 20 meter per sekon sambil ini apa nih? Itu juga mobil B mendekati P. Tadi itu juga mobil B. Oh, ada mobil B lagi ya. Ceritanya ini saat itu juga mobil B mendekati P dari arah yang berlawanan dengan A. Oh, jadi gini, misalnya ini pengamat, pengamatnya terus ada di mobil, kita buat di sini. Ini mobil A, pengamatnya diam, V-nya 0. Itu di sini V mobil A-nya tadi ya, itu 30 meter per sekon. Terus yang ini ada mobil B mendekati ke sini juga ya. Nah, gitu. Terus mobil B-nya ini mobil VB-nya 20 meter per sekon. Nah, sambil membunyikan sirine F yang di sininya itu adalah 518. Jika cepat rambat bunyi udara misalnya 300 meter, berarti V-nya 300 meter kan? Nah, terus di sini Fs-nya tadi 504 Hz. Nah, sekarang kamu yang perlu kamu cari itu apa? Sekarang yang kita anggap ini F1 ya, efek Doppler yang pertama frekuensi 1 yang dihasilkan yang didengar oleh pengamat di sini oleh mobil A itu F1 namanya. Kalau dari mobil B ke pengamat itu kita anggap F2. Nah, sekarang kamu cari F1 dan F2-nya menggunakan efek Doppler. Kamu cari satu-satu, F1-nya berapa, F2-nya berapa. Setelah itu, karena kan tadi ada pelayangan, jadi kan ditanya frekuensi layangan yang didengarnya itu adalah seperti V atau V layangannya, itu berarti sama dengan F1 kurang F2. Terlepas nanti hasilnya negatif atau enggak, dia hasilnya mutlak. Paham? Jonathan? Ya. Jadi F layangannya 14. Apa? 14 F layangannya. Berapa F1-nya udah kamu dapat tadi? F1-nya dapatnya 518 juga. 5 berapa? 518. 518. Oh, terus kamu keluar, kamu ini kan, gitu. Langsung kamu kurangin gitu, 518 kurang 504 gitu. Enggak. Ini kamu cari dulu pakai efek Doppler. Kan ini frekuensinya bukan frekuensi pendengar yang dengar, tapi ini frekuensi sumber, Jo, beda. Ini kan frekuensi sumber. Jadi kita perlu nyari F1 atau kita cari aku contohin satu nih, F1 ini sini. Frekuensi pendengar yang pertama oleh mobil A ya. Ini mobil A nih. Karena mobil A datang, maka kan dia kan rumusnya tadi yang seperti di sini. V tambah VP, ya kan? V plus minus. Nah, sekarang dia pendengarnya diam kan? Berarti dia 0. V plus minus VP plus per ya V plus minus dari Fs dikali dengan frekuensi sumber. Nah, itu cari dulu. V-nya itu 300 ditambah VP-nya 0. Nah, berarti diabaikan aja. Nah, sekarang sumbernya ini mendekati pendengar. Boleh nggak kalau dia mendekati pendengar kalau sumbernya? Iya. Kalau sumber mendekati pendengar, dia positif atau negatif? Mendekati negatif. Ya, negatif. Karena dia negatif berarti kan 300 dikurang 30. Nah, dikali dengan frekuensi sumbernya. Frekuensi sumbernya yang di sini adalah 504. Nah, kita cari nih. Oh, 300 per. Nah, ini kan per 270 dikali 504. Nah, berapa nih hasilnya?
10/9 kali 504. Sama dengan 560 Hz. Nah, ini frekuensi yang didengar oleh mobil pengamat ini terhadap mobil A. Sekarang kalau pengamat terhadap mobil B itu berapa? Coba kamu cari sendiri, itu cara yang kayak gini. Cuman kecepatannya aja yang beda. Kecepatan fs-nya. Udah ketemu? Bentar. PP2-nya 555. berapa? 555. 555. 155. Karena hasil dari apa? Hasil kayaknya sama ya, cuma dia bedanya kan satunya 20 meter per sekon. Ya. PP-nya pasti 340. 340. PP-nya pendengarnya sama dengan 300 per 280 karena 300 kurang 20. 280 dikali 518. Itu aja. Sama dengan 5 Hz. Jadi berapa frekuensi layangannya? Jadi frekuensi layangannya adalah FP1 dikurang FP2. Nah, ini kurung mutlak. Maka dia 560 kurang 555. Hasilnya adalah 5 Hz. Di jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Paham sekarang? Ngerti Jo? Ya. Ingat ya, yang diinginkan kalau frekuensi layangan itu adalah frekuensi pendengarnya.
Nomor 13 itu soalnya kurang jelas, jadi aku maju ke nomor 14 ya. Oh iya, sebelum masuk ke soal selanjutnya nomor 14, ini ada soal efek Doppler juga. Kenapa? Sebelum masuk ke soal selanjutnya ya. Ya. Oke, ini ada soal efek Doppler untuk bisa dikerjakan. Mhm.
340. 640. 640 yang A. Hmm. Ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk nomor 14 ya. Nah, dawai piano yang panjangnya 0,5 meter dan masanya 10 pangkat min 2 kilo ditegangkan 200 Newton. Maka nada dasar piano adalah, nah yang ditanya nada dasar piano. Jadi kita harus mencari nada dasarnya dulu. Itu menentukan nada dasar rumusnya apa? Untuk menentukan nada dasar. N tambah 1 V dibagi 2 L. Ya, N tambah 1 per P dibagi 2 L. Itu Fn sama dengan N tambah 1 per P per P tambah 1 V per 2 L. Nah, karena dia bilang nada dasar, berarti nada 0 ya. Maka dia bakalan F 0-nya itu sama dengan 1 per 2 L kali V. Nah, cuman kita belum tahu berapakah nilai V-nya. Untuk mencari V, itu rumusnya adalah akar dari F kali L per M. V itu rumusnya adalah akar F kali panjangnya per M. M itu masanya. Nah, kamu cari V-nya dulu, itu udah dapat, masukin ke sini. Boleh dicoba dulu, Jo? Hmm. Halo? Ya.
Udah belum? Udah dapat? Belum. Seratus Hertz. 100 Hz? Hmm. Iya. Berarti V-nya dapat berapa? Kayaknya dapatnya itu 100 juga. Sebentar. Ya benar ya. Kan ini 200 kali 0,5 10. 10 ya 220 kali ya 100 100 kali ini 100 ya. Maka dapatnya 100 meter per sekon. Berarti jadinya F0-nya adalah 100 per 2 kali 0,5. Maka F0-nya juga 100. Jawabannya A. Benar-benar. Itu nada dasar pertama. Coba kalau nada dasar keduanya berapa? Dua ratus. 200. Kalau F2 200. F2-nya berarti kan dia 3 per 2 kan? Oh ya, 3. 3. 300, 300. Oke, ini bisa berarti soal selanjutnya.
Tetes kawat yang memiliki massa jenis linear 0,05 gram per cm. Tinggalkan di antara dua tiang kaku dengan tegangan 400 Newton. Diamatin bahwa kawat beresonansi pada frekuensi kali 50. Oke, kalau soal yang ini sama aja, cuma kan dia menggunakan massa jenis ya. Kalau dia menggunakan massa jenis, ini, kita harus menggunakan hukum LD. Dan sebatas kawat memiliki massa jenisnya linear 0,05 gram per cm. Massa per L. Ditegangkan di antara dua tiang kaku dengan tegangan 450 Newton. Diamati bahwa kawat beresonansi pada frekuensi 450 Hz. Frekuensi lebih tinggi berikutnya di massa kawat berhenti adalah 525. Oke, ini kita anggap F0-nya. F0-nya dia 450 Hz. Terus F1-nya kan dia frekuensi lebih tinggi berikutnya berarti F1. Nah, F1-nya itu 525. Nah, terus diketahui juga di sini ada rho atau massa jenisnya itu 0,05 gram per cm. Nah, ini jadikan dulu kilogram. Nah, kalau kita jadikan kilogram, ini sama dengan 50 kilogram per meter pangkat 3. Kan dikali 1000 aja dia. Nah, kemudian dari sini kan kita tahu tadi rumusnya adalah untuk menentukan V itu sama dengan F kali L per M kan. Nah, diakarin F kali L per M. Nah, sedangkan massa itu adalah rho kali volume. Rho kali volume. Nah, ini ini V-nya L per M. L kali M, yaitu dia ternyata dari sini saya dapatin bahwasanya rumusnya nanti pasti untuk nada dasar atau massa frekuensi kecilnya itu atau F0-nya pasti F0-nya itu adalah 1/2L nanti dikali V, karena dikali V. Nah, V ya ini itu adalah akar dari F per rho nanti dari rumus ini. Akar dari F per rho. Ya, akar dari F per rho. Nah, tinggal masukin. Kalau F0-nya 450 sama dengan 1/2L, 2 kali L kali F-nya
450 per, nah ininya kan 50. Nah, berarti ini bisa dicoret jadinya 9, maka 450 sama dengan 1/2L kali akar 9 adalah 3. Nah, dengan demikian L itu sendiri adalah 3. Astagfirullahaladzim. Tidak. Sama-sama 450 harus. F0-nya, benar. Berarti 3, wait. Di sini bisa dicoret 150. Maka L-nya itu sama dengan 300. Jawabnya 3 meter. Di sini. Bisa? Ya. Oke. Soal selanjutnya ya. Nanti soal sebelum masuk soal selanjutnya, kita masuk ke soal-soal ini. Masih coba efek Doppler tadi ya. Bisa dikerjain dulu, Jo. Ya.
216. Berapa? 216. 216. Ya, benar. 216. Oke, tadi kita lanjut ke soal dalam satu percobaan gelombang pada tali terbentuk 4 buah perut dan 5 buah simpul. Nah, gelombang ketika beban pada tali adalah A kilogram. Jika pada percobaan tersebut beban diubah menjadi 4A, maka banyaknya perut dan simpul adalah soal cerita sih. Nomor 13 yang sebelahnya itu bisa dipotoin nggak? Again. Aku coba crop dulu ya. Yang ini ya. Coba lihat. Nggak muncul di layar. Iya. Oke. Nah, seutas dawai baja dengan apa itu? Dengan massa persatuan panjangnya adalah 4 kali 10 pangkat min 3 kg per meter ditegangkan dengan gaya 300 Newton. Oh ya, sorry, tadi ini tuh massa jenisnya bukan ini ya. Bukan centimeter pangkat 3 ya. Centimeter biasa ya. Makanya dia tadi bisa jadikan, makanya ini 300 cm alias 3 meter. Sorry. Ini satunya bisa dijadikan meter aja. Kayak yang ini ya. Terus dawai dengan massa persatuan panjangnya 4 kali 10 pangkat 3 kg per meter ditegangkan dengan gaya 360 Newton. Nah, dawai tersebut diikat pada kedua ujungnya salah satu frekuensi resonansi. Ialah kedua ujungnya. Berarti dia pipa organ apa nih? Frekuensi nada dasar sama panjang dawanya berapa? Yang ditanya F0 sama L-nya berapa? Salah satu frekuensi resonansinya ialah 375, sedangkan frekuensi resonansi berikutnya ialah 450 Hz. Nah, ini anggap yang 375 ini F1, bisa dianggap F1, 375, maka F2-nya 450, dianggap kayak gitu. Terus di sini juga mu-nya
sama dengan 4 kali 10 pangkat min. Min berapa itu? Min 3 atau min 5? Itu min 3. 4 Min pangkat 3. min Ini 3. 4 kali 10 pangkat min 3 kan? Ya. Nah, terus gayanya F-nya itu 360 Newton. Nah, ini uji coba aja. Dawai tersebut diikat pada kedua ujungnya, salah satu frekuensi resonansinya ialah 375, sedangkan frekuensi resonansi berikutnya ialah 450. Coba dicari dulu kira-kira ini kan ini F1, ini F2. Coba cari persamaan dengan F1 dengan F2 dulu. Kan udah pasti kalau F1 karena dia satu kan pasti satu per satu kan, berarti V per L kan. Nanti V per L maka V-nya itu pasti akar F per mu kayak yang tadi. Begini, akar F per mu ya. Ini akar F per mu per L. Nah, nanti kita dapat panjang dawanya. Setelah itu baru cari F0. Coba. Udah belum? Belum.
Udah dapat? Bentar. Frekuensi nada dasar 75. 75. Iya. Panjang dakwah itu 5. 4. 4 meter. Ya. Berarti ini uh, 375 ini nada keberapa? 375 itu nada kelima. Nada kelima. Oh, ini berarti ini yang selanjutnya itu nada ke-6 gitu. 150 ya. Iya. Iya kan? Yang ini. Oke. Boleh. Resonansi. Oke, coba untuk ini soal terakhir ya. Kamu ada kiriman lagi tuh? Enggak ya? Apa aja? Yang ini efek Doppler juga tapi lebih ke analisa.
Udah? Belum. 4:3. Berapa? 4:3. 4:3. Ya. Oh, ini perbandingan FP1 dengan FP2 ya. Jadi ya 350 tambah 50 ya. 350 tambah 50 per 350 ya, karena kan dia 0 berarti bawahnya tempernya 0. 350 aja per 350 tambah, oh enggak, ini kurang 50 per 350 per, oh ya 350 aja. Ini sama isi coret, berarti ini kan 400 per 300 kali 1000 per 1000, ini juga kali 1000, ini itu 1000 hash, berarti 1000 per 1000, 400 bagi 3, 4:3, 4:3 ya. Iya.